selain itu, DKI juga memberikan wadah untuk promosi serta memberikan informasi-informasi melalui presentasi perusahaan yang bertempat di pusat keramaian acara PKI ini. Tantangan AEC dan global ini tidak bisa di-stop, terus bergulir. Adik-adik akan bersaing dengan tenaga kerja yang masuk dari Filipina, dari Thailand, dari India, karena sudah komitmen bahwa Indonesia sudah meratifikasi untuk pasar bebas. Mau tidak mau, kita akan bersaing. Dan juga kita akan berkeluar juga mungkin. Ada yang akan melamar ke Filipina, ke Jepang, ke Korea, sudah menjadi pesaing yang biasa. Nah, inilah tantangan. Sehingga apa yang diperlukan untuk mendapatkan tantangan lebih berat itu hanya proses bisnis itu harus dilakukan berbasis IT. Kalau konvensional sudah tidak mungkin lagi. Kita akan tergilas. Sehingga proses bisnis ini harus memerlukan IT. Banyak sekarang kampus yang dimasukin oleh dunia industri untuk mendapatkan kandidat-kandidat lebih dini. Kemudian kalau ini bisa berkompeten maka menghasilkan lulusan berkompeten. Nah, di sini kompeten baik hardnya maupun softnya. Hard itu jelas terkait dengan bidangnya ya. Kalau orang listrik ya orang listrik, orang mesin-mesin, orang IT dengan IT-nya. Yang tidak kalah penting adalah soft kompetensinya, sikap, perilaku. Ini yang dicari. Sehingga, we want you. Perusahaan itu akan mencari, Anda ada di sini, Anda yang kami cari. Nah, ini merupakan brand yang harus dibangun oleh kampus juga, sehingga kualitas-kualitas mahasiswa yang dicari di sini akan ketemu. Nah, proses rekrutmen PLN melakukan ini sebelum kuliah kita lakukan. Jadi adik-adik yang tamat SMK, SMA, yuk siapa yang berminat ke PLN? Kita seleksi, dimasukkan di program kerjasama. Kita ada 13 politeknik yang dilakukan kerjasama. Mereka dari semester 1 kuliah, nanti kalau sudah lulus langsung menjadi pegawai PLN. Sudah diikat ikatan kerja melalui pola ini. Jadi sebelum kuliah sudah dicari. Kemudian ada saat kuliah. Kita juga melakukan belanja saat kuliah melalui program beasiswa, kemudian seleksi semester 5, semester 7, kemudian program semester akhir, program ini kita coba dalam rangka memenuhi kebutuhan PLN. Kemudian setelah lulus kuliah, ya kita lakukan dengan direct online, aplikasi. Kita lakukan dengan job fair seperti ini. Kita lakukan dengan job hunter. Dilakukan juga dengan direct shopping melalui. Jadi banyak pintu yang masuk untuk PLN. Ya, yang pasti untuk kami saat ini membuka lowongannya bagi teman-teman yang memang fresh graduate dan juga akan diposisikan ke back office. Jadi kalau teman-teman masih ada yang beranggapan nanti masuk Indomaret Group bakal kerja di toko, jadi kasir atau jadi pramu, itu enggak teman-teman. Karena kami merekrutnya untuk posisi back office dan dipersiapkan menuju ke level manajerial. Yang pertama adalah retail, ini memang yang paling berkembang saat ini, juga paling banyak ya untuk kuantitasnya. Dengan brand mereknya adalah Indomaret Plus, Indomaret Fresh, Indomaret Point, ada Omi dan juga Ceriamart. Kemudian ada bidang bisnis kedua yaitu grocery. Kalau ini sih lebih ke arah perkulakan dengan kuantitas barang yang dijual itu lebih besar skalanya. Indogrosir namanya. Pasti udah sering ya dengar Indogrosir. Kalau di Surabaya ini kantor cabang Indogrosirnya ada di daerah Jemur Sari. Kemudian ada IT consultant. Jadi kami juga punya IT consultant dengan namanya adalah AGCI. Kita ini lagi mengembangkan sistem untuk internalnya Indomaret sendiri dan juga grup kami, dan kami bekerja sama dengan pihak Jepang untuk bisa mengembangkan sistem kami. Yang namanya tunjangan kesehatan itu pasti akan diberikan, ada juga car dan motor loan, ada BPJS, ada juga dana pensiun. Nah, ini adalah proses rekrutmen kami, total ada 6 tahap. Yang pertama,
selection. Jadi kalau sekarang sudah di BKI 29, proses seleksi administrasinya adalah apply CV di grup kami. Kita udah secara sistem, jadi nggak perlu drop hard copy CV, teman-teman nggak perlu bawa hard copy, tinggal input secara sistem. Kalau dinyatakan lolos administrasi, akan ada panggilan untuk psikotes. Setelah psikotes akan ada focus group discussion atau FGD, kemudian interview HRD, interview final dengan user sampai tanda tangan kontrak. Nah, kemudian ini saat ini sih satu-satunya dari kalau pabrikan mobil yang membangun R&D secara hampir utuh itu baru Daihatsu. Karena sejarahnya ya ada yang senang nonton MotoGP nggak? Ya senang ya. Kan sering baca pesan semakin di depan dan one heart gitu ya. Itu artinya adalah duit dari Indonesia itu sangat besar masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Ke AHM atau Honda yang Hondanya Jepang, Yamaha-nya Jepang, termasuk Daihatsu itu kita penghasil terbesar daripada di Jepangnya sendiri. Bahkan di jaringan global Toyota enggak, tapi jaringan global Indonesia itu paling banyak nyetor uang. Semua punya mobil motor lah ya, minimal gitu kan, Yamaha atau Honda, kayak kacang goreng kan gitu. Soalnya pasarnya kan hanya Indonesia sama Vietnam paling besar. India pun sudah ada baca ya, gitu. Sehingga kita itu kadang-kadang sebagai bangsa yang besar tidak sadar kalau kita itu punya potensi yang sangat besar. Apalagi nanti tahun 2020 atau 2020 orang bilangnya. 2020 itu usia produktif itu sangat besar. Jadi itu yang salah satu kekuatan Indonesia sebenarnya. Nah kembali ke sini, akhirnya karena kita memang bisa pasar yang bagus, akhirnya bikin tuh tes area, kemudian R&D-nya gitu. Akhirnya dan dari panjangnya bikin mobil itu kan butuh transfer teknologi. Orang luar negeri nggak mau mas kalau suruh ngajarin terus dia ngajarin langsung nggak mau. Ya, bahkan teknologi itu kalau bisa dikip ya dikip oleh yang punya. Ya. Jadi karena kan ya untuk mempertahankan hegemoni mereka gitu ya. Tapi memang harus kita paksa dengan dalam tanda kutip dipaksa dengan transfer teknologi dengan kita harus belajar. Teman-teman sini ada yang baca blognya Ricky Elson. Ya, itu kan termasuk orang luar biasa yang area dari Andalas, kemudian dia belajar ke Jepang, kemudian ditarik jalan Eskan, bikin mobil listrik yang kemarin kecelakaan gitu. Itu kan Sakjani keren banget itu, orang Indonesia itu keren. Jadi bukan hanya direksi atau komisaris, tapi juga office boy pun punya saham di PT Adimik Rikes Indonesia. Jadi teman-teman yang mau bergabung dengan Adimik dan nanti bisa diterima dengan Adimik, ada juga pada masanya dalam waktu setelah menjadi karyawan tetap akan diberikan kemungkinan atau diberikan kesempatan untuk menjadi saham. Jadi Anda bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi ikut memiliki. Itu kelebihan yang ingin kami tawarkan ke teman-teman semua. Dan kita sekarang yang sedang akan dilakukan adalah pekerjaan aplikasi yang cukup menantang, box builder. Karena cetakannya kami sengaja khusus datangkan dari Itali untuk menghasilkan hasil yang terbaik bagi produk kami. Oke? Nah ini PT Niaga, ini mengelola bahan baku beton, jadi kita jualan atau juga mengadakan pasir, batu, sprit, solar, semen, besi. Jadi teman-teman yang katakanlah lebih hobi ke jual beli atau niaga atau dagang, nah ini unit bisnis SBU Niaga ini bisa cocok untuk bagi teman-teman di sini. Yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar bekerja, bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita bisa menghidupi semuanya. Syariah sendiri sebetulnya ini bukan barang baru ya, tapi masih termasuk balita juga, bukan balita ya, sudah sejak tahun 99. Kakak kita gitu, Bang Muamalat itu tahun 1992, jadi kita 99. Kita 99 sampai sekarang berarti kan 15 tahun. Dan kami Bank Syariah Mandiri saat ini merupakan bank syariah terbesar. Kawan-kawan mungkin baca isu merger dan sebagainya itu di luar pembahasan di sini lah ya gitu ya. Jadi saat ini kondisi kami itu bank syariah terbesar dengan aset sekitar 65 triliun. Jadi itu aset yang cukup besar. Perusahaannya oke. Tapi dan pertumbuhannya masih besar. Dan induk kita besar juga. Jadi Mandiri Group secara grup besar juga.
Sip. Tujuan duniawinya capai, kawan-kawan memperoleh pekerjaan, mungkin agak kasar kalau memperoleh pekerjaannya, dapat menerapkan ilmunya gitu ya, di instansi, di lembaga, di satu institusi bisnis. Kita institusi bisnis loh ya, bukan institusi non bisnis loh ya. Jadi Bank Syariah institusi bisnis, bahkan bisa beraktivitas di institusi bisnis dan nuansa ibadahnya dapat. Jiwanya KSP, kita akan memberikan market lewat teknologi yang kita bikin. Jadi makanya kemarin dibikin departemen satu namanya development ada saya. Ini untuk lain bisnis kita, selain mining kita juga ada water sama waste water. Water cukup jelas, waste water itu dimanapun kita switch pompa switch lah tadi di kamus deh. Kemudian ini adalah untuk oil and gas. Jadi ini pompanya spesial juga, pompanya disebut sebagai pompa EPI. Jadi yang mengikuti standar American Petroleum Institute. Pompanya harus seperti ini, penggeraknya harus seperti ini, base-frame-nya harus seperti ini, ada standar-standar yang harus diikuti. Ini kita lihat, ini ada di Pertamina ini, dari sini sampai ke ujung itu semua pompa KSP namanya MPH. Nah ini kita namanya TKDN ya. Kalau TKDN itu namanya tingkat komponen dalam negeri. Kalau kita punya bisnis di oil and gas, itu seringkali dipersyaratkan berapa tingkat komponen dalam negerinya. Karena dari pemerintah ada persyaratan, misalnya kalau produknya tidak punya komponen lokal kurang dari 25%, maka tidak boleh ikut tender. Ini kita bikin ini sertifikat